Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujuhu yauma izin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram. Mungkin pada masa Rasulullah ada sebuah ungkapan bahwa wajah yang tertutup debu itu adalah wajah yang penuh aib, suram, kotor. Jadi kebalikan dari mereka yang wajahnya berseri-seri, karena sekali lagi Al-Quran adalah kabar gembira sekaligus peringatan yang nyata. Kabar gembiranya adalah wajah-wajah mereka yang berseri-seri, lalu mereka tertawa dan bergembira ria. Itu kabar gembiranya. Peringatan yang paling nyata adalah ada juga wajah-wajah mereka yang tertutup debu. Tuhannya Muhammad itu Tuhan yang puitis dan tidak mungkin lahir kepada hati yang juga tidak puitis. Makanya sangat disayangkan ketika Al-Quran yang begitu puitis tapi tidak menghargai, tidak menghormati arti seni. Ini dalam konteks yang berbeda. Kembali lagi kepada ayat bahwa pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu. Allah memastikan, kenapa engkau bisa banyak debu itu sehingga kau tidak berseri-seri seperti mereka yang mendapat kitab aliyin? Ya karena apa yang dikhawatirkannya dulu ketika hidup, korupsi yang dulu dia lakukan, genosida yang dulu dia lakukan, curang-curang yang dulu dia lakukan, merampok, merampas, memperkosa, memperbudak manusia yang dulu dia lakukan secara nyata sehingga dia tahu bahwa dia adalah ahli neraka. Dia hanya berharap omongan Muhammad itu adalah omongan pendusta pasti. Allah, mudah-mudahan aja Muhammad itu pendusta sehingga tidak akan terjadi yang namanya kiamat, sehingga dia selamat. Pada saat itu tidak ada kata maaf. Sekali lagi penyesalan yang paling bodoh itu ya pada saat hari penghisaban. Beruntung mereka yang menyesal ketika masih hidup, menyesali perbuatan-perbuatan jahat mereka sehingga masih ada kesempatan untuk bertobat. Pada saat itu ya sudah tidak ada lagi. Allah pastikan. Bahkan Allah mengatakan, ketika engkau urat lehermu itu masih bisa bernapas, engkau bertobat memohon ampun kepadaku, bisa aku maafkan. Tapi ketika di padang mahsyar hanya wajah-wajah suram yang akan kau hasilkan. Apakah agama itu perlu ada? Apakah Islam itu perlu ada? Karena yang paling lantang menceritakan tentang hari kiamat, tentang pembalasan itu hanya Islam. Islam seluruhnya diserahkan kepada manusianya sendiri. Dewasa kau, jangan suka menyalahkan atas segala setiap kejahatan, atas segala setiap kepicikan, atas segala setiap kelalaian kau menyalahkan orang lain akibat orang lain. Tidak. Allah berikan kau akal untuk berpikir, hati untuk engkau gunakan seluas-luasnya. Jangan sempit, jangan dengki, jangan iri, jangan syirik. Kendalikan hawa nafsumu, itu yang paling berat. Perang kita nih, di perang Badar ini gak ada apa-apanya. Nanti kita hidup sehari-hari ini, kata Allah, kata Rasulullah mengatakan, kita akan terus 1x24 jam berperang dengan hawa nafsu. Jadi jangan kegeeran dulu ketika kau merasa diri mujahidin, ketika kau merasa diri membom orang kafir itu, kau melakukan perbuatan yang sangat berat. Rasulullah sendiri mengatakan perang Badar ketika pasukan yang itu
dibandingkan dengan pasukan musuh itu berkali-kali lipat banyaknya pasukan musuh. Tapi itu hanya perang kecil. Kalau kau mengambil jalan pintas, membunuh orang kafir, membunuh yang tidak semajap denganmu, membunuh karena engkau merasa dijalimi, padahal hanya karena kebodohanmu sendiri. Kau tidak mau mengikuti zaman sudah berubah. Engkau terlalu mengagung-agungkan hatimu, sehingga engkau mengembiri akalmu. Kalau engkau benar-benar hidup sebagai seorang Islam yang paling waro, engkau harus hidup di dalam goa. Umat Islam sekarang menghasilkan apa coba? Mobil orang kafir, pesawat orang kafir, telepon orang kafir. Terlalu sibuk engkau menjelek-jelekan saudaramu sendiri. Majap orang lain, terlalu sibuk kau kejar-kejar itu kelemahannya, kebidahannya, kebodohannya. Sehingga kau lalai dengan perkembangan dunia. Engkau menjadi budak sekarang. Kalau tidak mau menjadi budak, ya tinggal di gua-gua sana. Hasilkan apa yang muslim hasilkan. Apa yang orang muslim hasilkan sekarang? Tidak ada. Semua dihasilkan oleh orang kafir. Sehingga wajahmu nanti akan tutup debu, karena aku suka menjalimi saudaramu sendiri, suka menjelekkan tetangga sendiri, suka menikam teman sendiri, saudara sendiri, sahabat sendiri. Nanti ketika semua menunjuk ini karena iblis, loh kok karena aku? Kapan aku menampakkan diriku di hadapanmu? Kapan aku menyuruh untuk engkau mengambil duit rakyat? Aku ini paling takut sama Allah. Dengan nama Allah aja aku langsung kabur. Kau itu manusia, gak ada takut-takutnya sama Allah. Itu jahatnya iblis. Padahal dia sendiri bersaksi di hadapan Allah. Aku akan bawa sebanyak-banyaknya anak cucu Adam ke dalam neraka, karena Adam sama sekali tidak pantas disujudi para malaikat. Sama sekali tidak pantas. Aku tahu kelemahannya Adam banyak. Itu jahatnya iblis. Engkau jangan suka menyalahkan orang lain atas kemiskinanmu, atas kejatuhan harga dirimu, atas ketidakmuliaanmu, atas kepapaanmu, atas kepakiranmu. Allah sudah baik memberikan akal, sudah memberikan hati. Gunakan sebaik-baiknya. Jika kau tidak mengenal Islam dengan baik, jika kau tidak mengenal Al-Quran dengan baik, setidak-tidaknya kau harus paham. Tidak ada tempat untuk orang yang tidak baik di surga. Masa iya orang gibah bisa masuk surga? Ya nggak mau. Penduduk malaikat penjaga surga tidak suka. Engkau suka memakan daging saudaramu sendiri, menjelek-jelekan saudaramu sendiri. Kalau kamu masuk surga, ya rasakan dulu neraka dulu. Panasnya seperti apa ketika engkau menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan mazhab orang lain, menjelek-jelekan keyakinan orang lain. Makanya mustahil manusia itu bisa masuk surga kalau tidak karena takdir Allah. Seluruh manusia itu ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Hanya kelalaian mendengar nasihat iblis terlalu banyak. Dan satu lagi, terlalu was-was. Percaya Allah maha paling besar, maha kaya, tapi meminta bantuan kepada iblis, kepada dukun-dukun, pada ahli nujum. Dipakai itu segala susuk di dada, di suara, dimanapun itu. Maaf saja, engkau ketika mati engkau jadi pengikut iblis lanatullah, kau jadi budak iblis lanatullah. Tidak bisa tidak, karena tidak ada tali Allah di hadapanmu. Allah tidak berkewajiban untuk mengurusmu ketika kau meninggal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya sebatas tingkatan imani, dan imaninya juga langsung terjerumus ke dalam lubang lanatullah. Tidak ada hak untuk Allah untuk mengurusmu setelah kau meninggal sampai hari penghisapan, sampai kau masuk surga. Tidak ada hak. Kau sudah menjual dirimu kepada laknatullah.
Alhamdulillahirabbil alamin.